Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Ketemu lagi dengan channel kita bersama Chan Channel. Kali ini kita bakal mengupas tentang pertimbangan untung rugi perpindahan Vazquez tingkat 1. Boleh atau tidak, dan apa untung dan ruginya. Aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut darimu. Maafkan. Apa dikata semua telah terjadi. Ku tak ingin melihatmu lagi. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video kami. Kritik dan saran Anda sangat kami butuhkan agar konten kami untuk ke depan agar lebih baik. Langsung saja kita mulai membahas soal kenapa kita pindah. Ya karena kepuasan mungkin tidak begitu memuaskan atas beberapa faktor, dan ini sebenarnya perlu kita lakukan agar tugas pas ke depan untuk lebih baik. Perpindahan Vazquez pelayanan kesehatan BPJS tingkat 1 itu hak prerogatif pemilik Vazquez, sah-sah saja mau dipindahkan ke mana yang lebih dekat atau ke mana yang pelayanan yang lebih baik. Mau datang jam 8 malam masih dibuka, itu sah-sah saja, tidak masalah, dan ini tidak bisa diganggu gugat oleh pihak puskesmas. Sebenarnya ini sudah diatur semua dalam ketentuan oleh Kementerian Kesehatan. Pasca pemerintah mengkomersilkan BPJS Kesehatan ke dalam asuransi kesehatan, mau tidak mau, suka tidak suka, ini sudah masuk kategori bisnis, dan masyarakat juga harus puas karena apalagi iuran BPJS sudah kali naikkan. Nah, kenapa kita tidak membayar? Karena kita telah ditanggung oleh pemerintah Aceh. Intinya masalah pindah atau enggak itu hak pribadi pemilik Vazquez, tetapi tujuannya harus jelas, harus mampu dijelaskan kepada pihak BPJS waktu perpindahan bahwa kita pindah itu agar aksesnya lebih cepat, lebih dekat. Mau diakses tengah malam juga bisa, masih buka, nggak kayak di puskesmas. Kalau misalnya malam itu justru nggak buka sama sekali, bahkan di unit gawat darurat juga tidak buka. Hasil temuan kita di puskesmas ini ya jelas tidak ada pelayanan ketika malam, dan semestinya harus ada dokter, perawat, ambulan, ya kan? Tapi ketika kita cek ke lapangan ternyata yang ada hanya 2 orang petugas perawat, itu pun hanya honorer, tidak didampingi oleh dokter umum. 2 petugas honorer tersebut hanya memegang surat pelimpahan wewenang, mungkin sebagai ganti dokter untuk melayani pasien gawat darurat. Ini kan nggak layak. Honorer itu dipaksakan lebih rajin ketimbang PNS yang tiap bulan menerima gaji. Mereka apalah cuma menerima serpihan hasil BPJS tiap bulan. Pola-pola yang kayak ginilah sebenarnya yang diprotes oleh masyarakat, yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan keberadaan klinik itu sangat menguntungkan masyarakat di pedalaman. Mereka bisa mengakses tengah malam, siap didatangi, ada petugas, nggak ada istilah datang terlambat, karena mereka itu ibarat toko bisnis. Sementara rumah sakit kan nggak kayak gitu, mereka lebih mementingkan asal hadir, asal absen, tidak begitu menghiraukan masalah kualitas pelayanan gitu. Enggak, kapan juga mereka memperhatikan kualitas pelayanan itu 5 tahun ke depan, ketika mereka kembali bakal mengakreditasi puskesmas kembali setiap 5 tahun sekali. Itu baru digalakkan pelayanan kualitas ya, dan mutu yang sangat bagus.
pamflet, pelayanan yang sangat super hebat, ya kan? Bahkan ada pola komunikasi perusahaan juga dimainkan. Begitu kebiasaan Puskesmas ketika sedang menanti kehadiran surveyor atau tim akreditasi. Borangnya disiapkan sedemikian cantik, sedemikian lengkap dan perfect. Jauh-jauh hari disiapkan semuanya untuk mendapatkan nilai yang bagus, biar masuk kategori madya, bahkan utama. Sementara pelayanan kayak gini aja, kayak Puskesmas kita itu di bawah Bulu misalnya, mereka dapat madya, tingkat madya, kualitas pelayanannya, sertifikatnya, akreditasinya. Tapi pelayanannya coba lihat sampai hari ini setelah akreditasi kan kacau. Ini jadi masalah. Mereka hanya baik-baik ketika datang ayah kita misalnya. Ini masalah. Sudah menjadi hal lumrah kalau di negara kita yang gratis itu tidak bagus. Masyarakat kita yang datang ke Puskesmas itu seolah-olah mengemis, padahal dibayar itu semua. Puskesmas juga ibarat toko pemerintah. Mereka juga mendapat keuntungan berupa uang yang didapat dari kita berobat yang dibayar oleh pemerintah. Jadi apakah Puskesmas bakal rugi? Enggak juga, karena semua peralatannya itu dibiayai dari dana pemerintah. Terus yang rugi siapa? Ya para PNS yang bekerja di sana, karena pendapatan mereka tiap bulan yang diamprah dari BPJS Kesehatan itu bakal kurang karena minimnya partisipasi warga untuk berobat ke sana atas pelayanannya yang tidak disukai oleh masyarakat. Bahasa sederhananya, masyarakat jarang masuk ke toko itu, jarang membeli apapun di toko itu, jarang masuk ke toko tersebut. Jadi minim pembeli ya minim laba. Jadi atas kehadiran klinik pengobatan dan kacaunya pelayanan Puskesmas ini sebenarnya juga potensi bisnis untuk para kesi atau tetua kampung. Ini didengar baik-baik ini, para kesi harus baca buku lagi. Ini untuk para pimpin perangkat desa atau kepala desa lah, ini didengar baik-baik. Jadi kejadian ini sebenarnya menguntungkan para desa kalau misalnya kepala desa mampu mengorganisir seluruh masyarakat kampungnya agar memindahkan vaskesnya ke klinik. Dengan demikian mereka juga membuat semacam MOU atau bagi hasil dengan klinik, berapa mereka mau kasih setiap bulan kalau masyarakatnya seluruhnya dipindahkan ke klinik. Kalau mau dibayar 1 juta per bulan, kalau 12 bulan kan pendapatan kampung itu sebesar 12 juta rupiah. Angka fantastis itu dari satu sub pendapatan asli kampung. Bagaimana kalau mereka nggak mau? Apa nggak mau mereka cari keuntungan kok? Kita juga demikian. Karena yang perlu digarisbawahi bahwa BPJS sekarang udah masuk kategori bisnis. Jadi kepala desa harus pinter-pinter lah dalam berbisnis. Ini katakanlah sub BUMG, di mana keuntungan nantinya juga bisa digunakan untuk program-program bagian kesehatan. Misalnya untuk menekan angka stunting atau gizi buruk di desa Anda misalnya. Ini potensi, kita harus melihat ini di sektor bisnis juga. Nah, pemerintah sudah mengalokasikan ini sebagai bisnis kesehatan. Keberadaan klinik dan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sebenarnya tamparan keras untuk pegawai dan pelayanan Puskesmas. Ini adalah saingan agar Puskesmas untuk berkompetisi agar lebih baik di sektor pelayanannya. Ini sebenarnya juga sebagai kritik dan saran untuk kepala Puskesmas agar mampu mengatasi bawahannya untuk bekerja lebih maksimal. Jangan hanya mampu menekan masyarakat, membodohi masyarakat ketika posyandu di Menasa bilang ini itu pindah vaskes itu nggak bisa, kalau dia mati gimana, kalau gitu mati gimana, nggak baik. Kalau pemilik klinik mati ya kita pindah lagi ke Puskesmas, kan sah-sah saja. Karena yang perlu introspeksi diri itu bukan masyarakat, tapi Puskesmas yang atas pelayanannya tidak baik sama sekali. Coba buat masyarakat itu seperti raja yang masuk ke toko Anda hendak membeli. Harus kembali kepada esensinya. Pegawai negeri sipil itu untuk apa? Apakah untuk melayani raja bupati atau melayani rakyat?
Ini enggak datang orang miskin bajunya kusut, anak datang ngopi, jadi yang dilayani itu seperti gelandangan. Jangan, harus sama. Kemudian karena didengar banyak informasi soal masyarakat yang pindah paskes ke klinik, datang ke Menasah itu maki-maki masyarakat, membodohi masyarakat, itu membuat saya marah karena Anda datang ke kampung saya. Maka semua harus bersatu demi pelayanan yang baik dari Phuket. Nah, mari berubah. Jangan lupa like, comment, and share video tanya. Sampai hati kau buat begini, sampai hati engkau menyakiti, sampai hati. Aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut darimu. Maafkan.